Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ferdiansyah, NIM 22861932 dari kelas PPKMB Angkatan 2019 semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada di dalam buku 2 bab 3 mengenai bagaimana kebajikan intelektual dapat diterapkan di kelas. Kebajikan intelektual adalah pembiasaan yang dilakukan dengan memiliki fungsi dengan baik yang mengarah kepada aspek kognitif, yang dimana yang kita tahu aspek kognitif ini mencakupi dari pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Adapun dapat diperoleh dari motivasi, pelatihan, aktivitas, dan praktik yang dilakukan oleh seorang individu. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai kebajikan tanggung jawab reliable di kelas. Kursus divisi rendah dalam logika dan pemikiran kritis secara standar berfokus pada standar keterampilan dalam penalaran deduktif dan induktif, yakni keterampilan diperhitungkan di antara kebajikan reliabilis. Kita tidak perlu memasukkan instruksi formal tentang respon kebajikan sibilis ke dalam setiap kuliah dalam kurikulum. Jadi di sini kan psikolog pendidikan Ron Richard tahun 2002 memiliki pendapat bahwa instruksi formal memainkan peran penting dalam membantu siswa mengembangkan ciri-ciri karakter intelektual dan seperti keterbukaan pikiran. Tanpa beberapa instruksi formal tentang adanya kebajikan yang bertanggung jawab, akan sulit bagi siswa mengembangkannya. Aktivitas yang dilakukan siswa juga menggunakan aktivitas yang melakukan tugas ganda yang bersama memfasilitasi keterampilan dan respon logis dari kebajikan sibilis. Nah, menurut si Ron Richard ini semacam perlu nih adanya instrumen dari formal ini, karena dalam suatu kebajikan sibilis maupun dari kebajikan yang reliabilis ini adanya pengembangan karakter dari setiap individu, dari setiap siswa dengan adanya instrumen-instrumen tersebut kayak gitu. Beberapa ahli epistemologi kebajikan kontemporer berpendapat bahwa kebajikan yang bertanggung jawab seperti keterbukaan pikiran dan kerendahan hati intelektual tidak hanya berharga secara objektif tetapi juga berharga secara intrinsik. Maksud di sini adalah para ahli epistemologi ini mengandaikan bahwa setiap kebajikan yang dilihat secara objektif ataupun subjektif ini sangat berharga nilainya, dan semacam ada nilai-nilai intrinsik di dalamnya yang bisa menumbuh kembangkan dari sikap bertanggung jawab dari setiap siswa. Nah, mereka berharga karena membantu siswa mengembangkan keterampilan logis dan pada gilirannya mendapatkan keyakinan yang benar. Yang kedua, saya akan membahas mengenai metode umum untuk mengembangkan sikap tanggung jawab melalui instruksi formal, contoh dan latihan. Aristoteles terkenal berpendapat bahwa kebajikan moral diperoleh melalui kombinasi instruksi formal, peniruan eksemplar, dan latihan. Struktur kebajikan yang bertanggung jawab dianalogikan dengan struktur kebajikan moral Aristoteles. Kedua jenis keutamaan itu adalah watak yang didapat tindakan yang tepat, motivasi, emosi, dan persepsi. Menurut Aristoteles juga kita mulai dengan mengembangkan kebajikan pikiran terbuka dengan meniru dan berlatih tindakan dan emosi dari orang yang berpikiran terbuka. Jadi menurut Aristoteles ini, dengan adanya motivasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ataupun individu tersebut bagi dirinya sendiri, ia akan termotivasi dan terpacu secara berulang-ulang sehingga menyebabkan dirinya tuh semakin hari semakin terlatih untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam instruksi formal tersebut. Nah, menurut hal ini, karena dengan adanya pengulangan secara sistematis ataupun diulang secara berturut, maka akan membentuk suatu karakter yang stabil, di mana karakter ini adalah menjadi karakter dari individu sendiri yang merupakan pencerminan dari karakter baru. Bukan seperti karakter baru sih, tapi lebih seperti kayak karakter yang sebelumnya belum ia miliki, tapi ia bisa merubah karakter tersebut dikarenakan adanya pengulangan dari motivasi ataupun tindakan yang ia lakukan secara berulang-ulang. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai pandangan dari Richard. Menurut Richard, instruksi formal ceramah tentang intelektual kebajikan dan nilainya memperkenalkan siswa pada kategori baru yang dapat berlaku di dunia dan diri mereka sendiri. Richard menekankan pentingnya menyediakan siswa dengan kesempatan untuk mempraktikkan
tindakan, emosi, motivasi, dan persepsi. Jadi menurut Richard ini, dengan siswa ini diperkenalkan dengan diberikan kesempatan gitu kan buat mempraktikkan dari tindakan dari apa yang udah diajarkan tersebut. Nah, maka dari itu siswa akan mendapatkan kesempatan gitu, mendapatkan suatu wadah di mana mereka ini dapat belajar hal-hal yang baru kayak gitu untuk mengenali suatu hal yang baru tersebut. Nah, yang ketiga ada strategi kelas terpercaya atau strategi kelas reliable, di mana yang pertama ada menjelaskan kebajikan bertanggung jawab, yang kedua contoh penjelasan, yang ketiga mempraktikkan ide, gagasan, motivasi. Ketiga hal tersebut dilakukan secara berturut agar suatu individu mampu strategi ini tuh mampu tercapai gitu dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan gitu dalam strategi kelas reliable dengan tindakan berulang-ulang yang sebelumnya saya sebutkan sebelumnya sesuai dengan pandangan dari Aristoteles dan Richards tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada tentang belajar kerendahan hati dan latihan dari rasa syukur. Yang pertama tentang belajar kerendahan hati. Kebajikan ini tampaknya merupakan kombinasi dari kekuatan kemauan dan keterampilan manajemen diri. Untuk menjadi rendah hati, seseorang perlu tahu bagaimana caranya menjadi rendah hati, yaitu bagaimana bertindak dengan rendah hati seperti yang dilakukan oleh orang yang memiliki pengendalian diri, tahu bagaimana mengendalikan emosi dan perilakunya. Jadi dalam pengendalian pengendalian diri yang ada dalam rendah hati ini, seseorang itu harus bisa menempatkan di mana ia berada gitu kan. Terus juga rendah hati ini adalah sifat yang tidak sombong, sabar, tabah, tidak angkuh, dan tidak mementingkan dirinya sendiri gitu. Dalam kata lain adalah tidak egois kayak gitu. Nah, yang kedua ini adalah syukur. Syukur adalah tindakan penuh rasa terima kasih atas apa yang ia telah dapatkan. Latihan rasa syukur dan kemurahan hati itu dimaksudkan untuk mengesankan siswa bahwa kita semua ini berhutang kepada Tuhan kayak gitu. Nah, kedua hal ini gitu kan, yang pertama tentang belajar kerendahan hati, dan yang kedua ini adalah tentang rasa syukur, adalah bagaimana caranya seseorang itu mampu mengajarkan tuh atau memberikan suatu pemahaman gitu, khususnya bagi guru kepada siswa, agar siswanya ini memiliki sikap dan karakter yang baik dalam penanaman karakter di sekolah dengan pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Yang kedua ada menuju wacana intelektual berbudi luhur. Oke, di sini ada assignment by entailment dan kesalahan sikap terhadap agent atau siswa. Assignment by entailment. Cara yang membantu untuk menggambarkan kesalahan logis ini adalah bahwa itu adalah kegagalan. Hati-hati. Untuk apapun yang melibatkan kehati-hatian intelektual itu pasti membutuhkan memperhatikan bukti. Keadilan intelektual adalah masalah yang tidak menganggap pandangan orang lain kurang masuk akal daripada yang sebenarnya. Sementara menurut dia itu masalah pandangan orang lain ini nggak cukup masuk akal, bahkan jika melakukannya membutuhkan perbaikan pada pandangan orang lain yang benar-benar tahan. Ini akan membantu untuk fokus pada aktivitas intelektual spesifik dalam menafsirkan orang lain. Maksudnya dari assignment by entailment ini adalah sikap dari seseorang gitu kan untuk saling berargumen, saling memberikan argumentasi terkait dengan apa yang mereka pahami dalam suatu kondisi. Di sini diajarkan mengenai bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan suatu semacam argumen yang kuat gitu dengan mendasari dari apa yang ia dapatkan dan apa yang telah ia peroleh sebelumnya kayak gitu, untuk selanjutnya diargumenkan dengan beberapa bukti yang mampu bisa mematahkan argumen dari dari lawan bicaranya tersebut kayak gitu. Yang kedua ini ada kesalahan sikap terhadap agen atau siswa. Secara umum, jika kita tidak setuju dengan seseorang, kita tetap berpegang teguh pada senjata kita tanpa mengaitkan sesuatu yang negatif dengan karakter orang lain. Ini benar bahkan ketika kita tahu bahwa orang lain memiliki semua bukti relevan yang saat kita miliki ini, bahkan lebih menyarankan kehati-hatian tentang membuat kesimpulan dari apa yang seseorang itu keluarkan gitu berdasarkan argumennya. Nah,
Di sini perlu adanya penekanan bahwa saat memberikan argumen juga seseorang tuh harus memperhatikan kayak gitu nilai-nilai yang sekiranya tidak menyinggung perasaan ataupun menyinggung dari orang lain tersebut kayak gitu. Nah, perasaan negatif-negatif dari karakter tersebut itu harus perlu adanya pengendalian emosi dan pengendalian dari diri sendiri kayak gitu. Kita tahu gitu kan, saat kita memberikan argumen dan seseorang memberikan argumen, kita seharusnya ini mencari celah gitu, mencari celah yang bisa untuk mematahkan argumen orang tersebut dengan baik, namun tidak menyinggung misalnya seperti agama, sara atau agama, sara, budaya ataupun kebangsaan dari orang tersebut kayak gitu. Kita juga harus tahu gitu saat kita mendapatkan masukan ataupun semacam patahan dari argumen tersebut, kita harus bisa dengan baik gitu kan membuat kesimpulan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu individu dengan individu yang lain kayak gitu. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai pendekatan terapi untuk pembentukan kebajikan intelektual. Pertama ada pembentukan standar kebajikan. Dalam diskusi tentang sifat pembentukan moralitas, setidaknya ada 4 dimensi untuk menanamkan kebajikan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama ada instruksi langsung tentang sifat dan pentingnya moralitas. Yang kedua ada paparan teladan kebajikan. Yang ketiga ada praktik perilaku kebajikan. Yang keempat ada menciptakan lingkungan yang bajik. Dengan mempraktikkan perilaku yang menjadi ciri kebajikan, siswa akan mengalami kepuasan bertindak dengan bajik dan watak yang akan diperkuat dengan tindakan berulang. Tentu saja, praktik perilaku bermoral sebagai sarana untuk membiasakan watak yang bajik dapat terjadi bahkan tanpa langsung instruksi tentang kebajikan atau paparan teladan, tetapi dalam mendidik juga untuk pembentukan kebajikan. Skenario kasus terbaik membawa 3 dimensi pembentukan kebajikan bersama. Ini tuh membawa kita kepada enkulturasi, di mana enkulturasi adalah upaya sistematis untuk memanfaatkan kekuatan sosialisasi dalam konteks relasional yang diwujudkan dengan tujuan menanamkan kondisi yang merangsang dan menumbuhkan kebajikan ke dalam kehidupan sehari-hari, ritme kehidupan sekolah. Jika pembudayaan kebajikan dilakukan dengan benar, kita dapat mudah membayangkan pendekatan standar untuk pembentukan kebajikan yang berhasil. Jadi di sini perlu adanya penanaman gitu kan dalam bentuk kebajikan dalam diri suatu individu. Di sini kita menekankan kepada siswa, di mana saat kita memberikan suatu unsur pembentukan standar kebajikan mengenai sifat dari moralitas yang baik itu seperti apa gitu kan, kita perlu adanya penanaman karakter dan sifat yang baik itu kepada siswa agar nantinya karakter ini bisa yang sebelumnya tidak dimiliki oleh siswa tersebut, karakter baik ini tidak dimiliki oleh siswa ini tersebut gitu kan. Kalau misalnya kita tanamkan secara terus-menerus setiap harinya, maka itu akan menumbuh kembangkan suatu sifat dan karakter yang baik dalam siswa tersebut. Ini akan mendidik dan membentuk suatu individu yang memiliki suatu karakter yang baik gitu kan dalam saat ia menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dan karena ini kan guru berperan di sini untuk mendidik gitu kan, mendidik siswa tersebut di sekolah. Nah, ini tuh memberikan siklus yang baik itu kepada siswa tersebut mengenai siklus ataupun ajaran-ajaran yang baik di sekolah kepada siswa, dengan harapan agar siswa tersebut mampu saat ia berada di luar sekolah gitu kan, ia mampu membawa sifat-sifat sifat yang baik tersebut. Yang kedua ini ada ketika bekerja dan ketika tidak. Prinsip utama yang pertama adalah hanyalah pengingat bahwa ketika pendekatan standar untuk pembentukan kebajikan berhasil, itu sebagian karena kesiapan psikologis yang mendasari siswa sedemikian rupa sehingga disposisi dipicu dalam kondisi yang tepat. Yang kedua, berusaha untuk mewujudkannya kesiapan psikologis dalam kasus-kasus ketika tidak ada adalah penting dan bagian yang sah dari pembentukan kebajikan intelektual di kelas. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi intelektual kasus idealisasi, dasar teoritis, dan terlalu intrusif dan terlalu membutuhkan. Yang pertama, terapi intelektual kasus idealisasi. Terapi intelektual dalam kasus idealisasi ini adalah perhatian yang hati-hati dan berkelanjutan pada pikiran orang lain dalam upaya untuk memahami representasi diri yang diinternalisasikan orang ini dan lainnya yang menghalangi pembentukan kebajikan
dengan tujuan memberikan suatu reparasi pengalaman relasional yang akan membantu memfasilitasi pembentukan kebajikan. Jadi dalam kasus idealisasi ini suatu penggalan sifat ataupun karakter gitu kan yang sebelumnya ini menghalangi pembentukan dari kebajikan yang memiliki tujuan sebagai memberikan pengalaman yang baik gitu kan kepada siswa ataupun kepada suatu individu kayak gitu. Nah, ini tuh untuk ibaratnya seperti menghilangkan hal-hal yang buruk tersebut untuk membantu dalam memfasilitasi pembentukan kebajikan yang baru ada ataupun kebajikan yang baik kayak gitu. Yang kedua, terapi intelektual dasar teoritis. Meskipun ini adalah kasus terapi intelektual yang dibayangkan dan sangat ideal, dasar-dasar teoritis penting dari perspektif ini didukung oleh penelitian dan teori di berbagai aliran pemikiran dalam perkembangan langka dan psikologi klinis. Yang ketiga ada terlalu intrusif dan terlalu membutuhkan. Keberatan utama terhadap terapi intelektual seperti yang telah saya jelaskan adalah bahwa tampaknya mengubah kelas menjadi sesi terapi. Maksud di sini adalah sebelumnya kan ada terapi intelektual dan terapi intelektual kasus idealisasi dan terapi intelektual dasar teoritis. Di sini dimaksudkan bahwa adanya keberatan gitu kan dalam suatu ruang lingkup kelas yang dimana yang tadinya kelas tersebut adalah untuk memberikan mungkin pembelajaran dalam bentuk pembelajaran pendidikan untuk pengetahuan, malah jadi tempat untuk mungkin kalau kata kita mah sesi untuk curhat lah seperti itu kepada siswa. Surat antara siswa kepada guru maksudnya. Beberapa pelatihan tentang cara yang berbeda, orang cenderung melihat diri mereka mungkin membantu, misalnya gaya keterikatan, menjelaskan cukup baik gitu kan untuk memiliki rasa yang layak, setidaknya dimensi model kerja internal anak. Maksudnya di sini dalam terlalu intrusif ini kayak guru ini terlalu masuk gitu ke dalam kehidupan pribadi anak yang dimana mungkin dengan masuknya guru tersebut ini kan muncul spekulasi dalam bentuk positif ataupun negatif kan dalam berbagai perspektif yang bisa kita lihat gitu. Mungkin kalau misalnya guru tersebut emang memiliki kompetensi yang baik ataupun kayak bisa mengajarkan yang baik, maka akan tercipta suatu perspektif dari ikatan tersebut yang baik juga kepada siswa. Dan kalau misalnya guru tersebut tidak memiliki kompetensi yang baik, maka siswa tersebut juga memahami sesuatu hal juga dengan tidak baik juga kayak gitu. Jadi di sini guru tuh ibaratnya terlalu masuk terlalu dalam gitu ke dalam internal pribadinya anak kayak gitu. Oke, yang keempat ada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini ada sifat kebaikan intelektual dan implikasi di mana sifat kebaikan intelektual adalah memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu yang menjadi ciri khas orang yang berbudi luhur secara intelektual adalah satu yang mengajukan pertanyaan bagus dengan hati-hati, perhatian terhadap detail, bertahan dalam menghadapi tantangan intelektual dan sebagainya. Dari keinginan untuk mendapatkan kebenaran, memperoleh pengetahuan atau mencapai yang lebih dalam pemahamannya. Yang kedua ada implikasi. Dimensi lain dari kebajikan intelektual ini adalah yang terbaik untuk dilakukan dengan cara lain. Misalnya dengan memodelkan atau memaparkan siswa pada contoh-contoh kebajikan yang bersangkutan. Terakhir, nilai keutamaan intelektual merupakan indikasi bahwa mendidik untuk kebajikan intelektual adalah usaha yang berharga. Jadi mendidik siswa gitu kan dalam usaha dalam bentuk kebajikan intelektual ini adalah usaha yang bagus gitu kan yang bisa dilakukan oleh seorang guru terhadap seorang murid, karena kebajikan intelektual ini akan memunculkan spekulasi yang baik gitu kan dalam bentuk mungkin memberikan stimulus dalam arah pembentukan karakter ataupun penanaman karakter yang berbudi luhur kepada siswa di dalam ruang lingkup cakupannya ruang lingkup sekolah di sini ya, karena guru adalah orang tua siswa di sekolah kayak gitu. Nah, guru memberikan stimulus, memberikan suatu arahan yang baik dan benar kepada siswa. Dan dalam beberapa kasus gitu kan guru bisa menjadi teman curhat ataupun teman yang bisa saling membagikan ceritanya kepada siswa agar guru ini mampu gitu membantu dan bisa membentuk karakter yang baik, karakter yang berbudi luhur dari siswanya tersebut. Baik, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai yang ada di dalam buku 2 bab 3 mengenai bagaimana kebajikan intelektual
diterapkan gitu kan dalam di kelas gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Saya Putri Fedansyah izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.